Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu pelatihan kepada anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 19 tahun terkait tentang robotika, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan hobinya, meningkatkan keahliannya, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor, yang alamat dan kontak personnya ada di bawah ini ya, ada di deskripsi video ini. Dan alhamdulillah Sukarobot Academy Bogor bersama Botani Square Mall Bogor tiap bulan menyelenggarakan suatu program yang diberi nama Botani Sukarobot Education ya. Dan alhamdulillah di hari ini ya, 13 Juli 2025 sedang diselenggarakan Botani Sukarobot Education yang kedua ya, yang kedua. Jangan lupa ya, sahabat-sahabat Kebun Berkah yang memiliki putra dan putri yang ingin mengembangkan hobinya dan meningkatkan keahliannya, bisa bergabung dengan Sukarobot Academy Bogor. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah, untuk itu kami sangat berharap agar channel ini bisa ramai, bisa didukung oleh sahabat-sahabat semua. Untuk itu mari kita sama-sama subscribe, komen, like, maupun share, serta join ya di channel ini, sehingga bisa ramai, produk-produk petani bisa dikenal dan bisa laku dijual ya, sehingga meningkatkan pendapatan para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, seperti biasa channel ini juga membicarakan podcast atau pod. Hari ini kita akan mencoba membicarakan peran pendamping ya, peran pendamping petani. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, pendamping merupakan orang atau institusi atau lembaga ya, yang melakukan pendampingan kepada masyarakat, kepada petani ya, pada petani-petani, sehingga petani-petani tersebut bisa berdaya guna ya, bisa berhasil dalam mengembangkan usaha taninya. Pendamping ini bisa jadi adalah seorang penyuluh ya, ataupun orang yang bukan penyuluh tetapi memiliki kemampuan, memiliki dedikasi, memiliki kemauan untuk melakukan pendampingan ya. Atau juga mungkin institusi yang berperan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tadi bahwa
peran seorang pendamping ini adalah untuk bisa memberdayakan ya, untuk bisa memberdayakan petani, baik yang berdiri sendiri ataupun yang sudah mendirikan kelompok tani ya. Tapi memang lebih disukai bahwa petani-petani tersebut untuk mempermudah ya, untuk memudah melakukan pemberdayaan itu berkelompok ya, membentuk kelompok tani. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia dan dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, pemberdayaan kelompok tani ataupun petani yang dilakukan oleh pendamping memiliki beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah persiapan sosial. Yang kedua adalah pengenalan dan penerapan teknologi ya. Yang ketiga, pengembangan kelompok tani. Yang keempat, kemandirian, pemantapan kelompok tani. Dan yang kelima adalah kemandirian kelompok tani ya. Ini adalah tahapan-tahapan dari seorang pendamping ataupun dari institusi pendamping masyarakat kelompok tani untuk memberdayakan kelompok tani. Jadi ada 5 tahapan ya. Tahapan pertama adalah persiapan sosial, tahapan kedua adalah pengenalan dan penerapan teknologi, tahapan yang ketiga adalah pengembangan kelompok tani, tahapan keempat adalah pemantapan kelompok tani, dan yang kelima adalah kemandirian kelompok tani. Di dalam melakukan proses pemberdayaan, pendamping melakukan kerjasama antara pelaku ataupun pelaku program ataupun pelaku kegiatan dengan pihak-pihak yang lain ya. Jadi pendamping ini di dalam melakukan pemberdayaannya tentu melakukan kerjasama antara pelaksana kegiatan, dalam hal ini adalah kelompok tani, dengan berbagai pihak yang mempengaruhi di dalam proses memandirikan dari kelompok tani. Pasti akan dilakukan kerjasama ya, tidak mungkin akan bekerja sendiri-sendiri. Baik, kita coba ya bahas satu persatu terkait tentang tahapan pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh pendamping. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, tadi tahapan yang pertama adalah persiapan secara sosial ya, persiapan sosialnya. Di dalam melakukan persiapan sosial, tentunya seorang pendamping berusaha melakukan perencanaan untuk menghasilkan suatu strategi yang bisa dikerjakan dan tentunya berhasil. Di dalam melakukan perencanaan ini, sahabat-sahabat Kebun Berkah tentunya sudah mengetahui berbagai metode perencanaan, bisa rural appraisal (RRA) ya, rapid rural appraisal, itu pendekatan yang cepat yang dilakukan oleh seorang pendamping untuk menggali informasi-informasi yang bisa dijadikan bahan di dalam membuat strategi, di dalam membuat perencanaan. Ini tapi secara rapid ya, secara cepat. Sahabat Kebun Berkah juga bisa mengenal yang namanya participatory rural appraisal ya. Ini sebuah pendekatan
yang mencoba menggali informasi-informasi sebagai dasar perencanaan secara partisipator, ya, berpartisipasi dengan para petani, diskusi maupun yang lain ya, sehingga menghasilkan suatu rencana yang memang dibutuhkan oleh para petani. Ada juga yang akhir-akhir ini disebut sebagai PLUP ya, Participatory Land Use Planning. Ya, ini adalah perencanaan secara partisipasi terkait tentang penggunaan lahan ya. Tentunya memang harus diakui bahwa perencanaan ini akan sangat bersinggungan dengan tata guna lahan ya, karena kita memang di pertanian. Itulah ada beberapa hal terkait pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan di dalam penyusunan ataupun di dalam persiapan sosial. Ya, jadi ada perencanaan yang partisipatori. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, persiapan sosial merupakan suatu tahapan awal untuk pengenalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun biasanya ini karena sudah biasa belum diabaikan ya. Sesungguhnya persiapan sosial ini merupakan bagian yang sangat penting ya, walaupun mungkin merasa sudah terbiasa ya, tapi jangan diabaikan, karena ini adalah fondasi pertama di dalam tahapan-tahapan seorang pendamping melakukan pendampingan kepada para petani. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam persiapan sosial ini seorang pendamping dan petani terlebih dahulu membangun proses informasi, komunikasi, partisipasi sehingga dapat diketahui kebutuhan yang memang sangat diperlukan di dalam proses pendampingan, terutama kebutuhan petani ini ya. Apa sih kebutuhan petani? Ya, teknologi apa yang diperlukan petani untuk bisa meningkatkan produktivitas dari usaha taninya? Ya, jadi kegiatan ini memang menjadi fondasi utama di dalam melakukan proses pendampingan, seperti sekolah tani hutan ya, atau sekolah lapangan lah ya. Ini juga semacam itu, didahului dengan persiapan sosial, partisipatori, perencanaan apa sih yang akan dilakukan misalnya di dalam sekolah tani hutan, materinya apa, dan apakah materi-materi yang disampaikan nanti merupakan bisa menjawab dari hal-hal yang dibutuhkan oleh petani hutan misalkan, atau petani-petani yang lain lah ya. Jadi proses yang pertama ini jangan dianggap sepele ya. Di dalam melakukan perencanaan ya, tadi kita sudah mencoba ada 3 model ya, dan semuanya memang berdasarkan partisipasi ya. Kenapa sih kita selalu mencoba melakukan perencanaan partisipasi ya? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya, kenapa saya selalu mengajak pada sahabat-sahabat kebun berkah melakukan perencanaan, apalagi untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan petani dilakukan dengan partisipatori ya.
Yang pertama adalah dengan partisipatori, melibatkan petani, melibatkan masyarakat, maka semangat masyarakat itu akan muncul, akan terpacu ya. Karena apa? Mereka akan merasakan ternyata perencanaan itu melibatkan kami, melibatkan petani yang notabene berdasarkan benar kebutuhan yang kami perlukan, sehingga semangat itu muncul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses partisipatori itu, maka masyarakat turut andil di dalam ide, gagasan, pemikiran, serta pengambilan keputusan. Hingga ini sangat dirasa menghargai ya, dirasa menghargai masyarakat, dirasa menghargai petani, karena muncul ide-ide dari mereka, gagasan dari mereka, dan keputusan pun tidak lepas dari keikutsertaan keputusan dari para petani ya. Yang ketiga, bahwa dengan partisipasi petani ataupun masyarakat, karena selalu diobrolkan, selalu dimusyawarahkan bersama, maka rasa curiga terhadap suatu program pertanian ataupun kehutanan ataupun peternakan dan yang lainnya akan hilang ya, rasa curiga tadi, sehingga muncul rasa menghargai, memahami di dalam mengembangkan, di dalam melaksanakan program yang akan kita kerjakan ya. Yang lainnya, bahwa dengan partisipatori tadi diharapkan adalah memberikan rasa percaya ya. Tadi kan sudah tidak ada rasa curiga, maka muncul trust dari masing-masing pihak, dari petani, dari penyuluh, dari pihak-pihak lain yang memang teridentifikasi akan terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program ya. Ini luar biasa ya. Jadi persiapan sosial sebagai fondasi, sebagai langkah pertama di dalam tahapan-tahapan pemberdayaan petani, tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah penerapan teknologi ya. Dari hasil persiapan sosial dengan sistem perencanaan, dengan metode perencanaan, pendekatan perencanaan partisipatori, maka kita akan melangkah tahapan yang kedua, penerapan teknologi. Kelompok tani melalui pendekatan penerapan teknologi dilakukan melalui jembatan tokoh ya, tokoh kunci yang menjadi panutan para petani, yang menjadi panutan masyarakat ya. Karena memang harus kita akui sahabat Kebun Berkah bahwa kehidupan masyarakat petani yang notabene berada di desa masih memiliki ikatan penokohan ya, ikatan penokohan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Sehingga di dalam tahapan kedua ini, penerapan teknologi, maka seorang penyuluh, seorang pendamping harus bisa mendekati tokoh-tokoh kunci tadi ya. Karena ini akan lebih mudah apabila sudah dipercaya oleh tokoh tadi, program pun bisa relatif mudah untuk masuk ya. Jadi pendekatan ketokohan itu sangat penting di dalam penerapan teknologi. Untuk melakukan penerapan teknologi sebaiknya dilakukan melalui proses musyawarah mufakat, agar terjadi kesepakatan antara penyuluh, antara pendamping dengan petani ya. Dan ini bisa dilakukan tadi di dalam persiapan sosial ya. Jadi persiapan sosial tadi sudah mencoba mengutarakan ya maksud di dalam pemberdayaan
terutama di dalam penerapan teknologi. Jadi musyawarah mufakat. Ya. Di dalam penerapan teknologi ya, seorang pendamping harus benar-benar mendampingi ya, harus benar-benar mendampingi petani, kelompok tani agar apa? Agar bisa benar-benar menguasai teknologi. Ya. Pendampingan ini bisa dengan pertemuan ya, misalkan penyusunan jadwal kapan, di mana dilakukan pertemuan ya, sehingga informasi-informasi tentang teknologi, tentang perakitan, tentang bagaimana memelihara, bagaimana mengoperasikan teknologi tadi benar-benar bisa runtut ya, bisa runtut. Jadi pertemuan-pertemuan tadi benar-benar harus disusun ya, agar runtut, tidak lari-lari ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, keberhasilan penerapan teknologi sebagai modal awal inisiasi kelompok tani ya. Jadi ya, keberhasilan menerapkan, melaksanakan teknologi tadi merupakan modal yang luar biasa awal untuk dijadikannya atau menjadi kelompok tani mandiri ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, fase atau tahapan yang ketiga adalah pengembangan kelompok tani. Tadi setelah penerapan teknologi berhasil dan merupakan modal awal inisiasi dari sebuah kemandirian kelompok tani, maka sebagai wadahnya ya, wadah belajar ya, terkait tentang hal tadi akan menjadi inisiator kelembagaan dari kelompok tani ya. Jadi tadi keberhasilan tadi penerapan teknologi tadi menjadi inisiator membangun sebuah kelembagaan kelompok tani. Dan kelembagaan kelompok tani ini sebagai wadah ya, sebagai tempat pembelajaran, sebagai tempat bekerja usaha taninya ya, ataupun sebagai tempat untuk memasarkan hasil-hasil taninya. Maka syarat organisasi kelompok tani harus kelembagaannya diaktifkan ya. Jadi tidaklah mungkin ya kelembagaan ini tidak aktif akan menjadikan kelompok tani itu berhasil. Mesti harus aktif kelembagaan tadi. Karena apa tadi? Kelembagaan itu merupakan wadah ya, wadah tempat belajar, wadah tempat bekerja atau berusaha, wadah untuk melakukan pemasaran, maupun wadah-wadah yang lainnya untuk kepentingan bersama. Nah, inilah pentingnya kelembagaan. Tapi tadi inisiasinya sudah bagus karena ada keberhasilan penerapan teknologi ya. Kelembagaan tentu harus ada pengurus ya, mulai dari ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Itu adalah pengurus di dalam sebuah kelembagaan kelompok tani. Begitu pula kita kalau sudah punya pengurus tentunya harus tahu apa yang akan dikerjakan, administrasi apa saja yang akan ada ya. Ada buku-buku administrasi yang perlu dipenuhi ya. Dan di channel Junior Kebun Berkah ini juga sudah pernah menayangkan terkait buku-buku ya, buku-buku di dalam wadah kelembagaan kelompok tani ya. Silakan bisa mengeklik ya, menonton video yang sudah kami upload di dalam
channel Junediono Pegun Berkah. Namun secara garis besar saya akan sebutkan kembali ya. Ada buku absen yang pertama ya, ada notulen, buku notulen ya, kumpulan notulen, ada buku iuran ya, iuran anggota ataupun buku simpan pinjam ya, ada buku hasil produksi ya, maksudnya mencatat aktivitas produktif dari kelompok tani tersebut, ada buku kas ya, dan buku-buku yang lain. Silakan bisa mengeklik dari channel ini ya. Dan pengurusan administrasi di dalam buku-buku tadi tentunya mengikuti kegiatan-kegiatannya ya, ini sudah aktif ini ya, pembacaan ini. Ketika sudah berdiri atau sudah aktif kelembagaan kelompok tani tadi, maka tahapan keempat, tahapan selanjutnya adalah pemantapan kelompok tani, pemantapan kelembagaannya ya. Pada fase pemantapan kelembagaan kelompok tani ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, petani harus mampu mengundang pembina maupun para anggotanya, khusus pengurus ya maksudnya, di dalam pertemuan kelompok tani ya, membahas keberlanjutan teknologi, membahas berbagai macam persoalan-persoalan di dalam kelembagaan kelompok tani. Yang kedua, pembinaan itu diarahkan sebagai perhatian dan kepedulian kepada kelestarian sumber daya pertanian. Jadi pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang menjaga kelestarian lingkungan, ini yang terus harus dibina. Yang ketiga, harus mengingatkan terkait tentang perencanaan usahanya ya. Jadi kita harus merencanakan usaha apa yang akan dikembangkan oleh kelompok tani kita. Lalu juga dibina ya terkait tentang penyusunan kebutuhan definitif dari kelompok. Terus ada pengembangan modal dan sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang harus pengurus bina terkait tentang kelembagaan yang sudah dibentuk ya, itu harus dibina terus itu. Dan apabila ini berhasil ya, pembinaannya berhasil dan kelompok taninya on the track, maka fase yang kelima adalah mewujudkan kemandirian kelompok tani ya. Jadi di dalam fase ini, dalam fase kemandirian, petani dilatih untuk bisa memecahkan permasalahan yang timbul dalam usahanya ya. Jadi sudah secara mantap ya, tiap petani punya masalah lalu dibina untuk bisa menyelesaikan masalahnya, tidak tergantung pada orang lain dalam melakukan pemecahan masalah ya. Ini saja ya sahabat kebun berkah yang berbahagia, mudah-mudahan bisa dimengerti ya terkait tentang fase-fase, tahapan-tahapan di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan terus semangat para penyuluh semuanya. Salam penyuluh. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan share serta join, karena ada beberapa video yang akan kami share khusus kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung, sudah join di channel Junediono Pegun Berkah. Jadi jangan lupa ya, join ya, klik join untuk bisa mengembangkan channel ini. Terima kasih dan tetap semangat para penyuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.